Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kristiadi, NPM 2020 dari program studi PGSD 2B. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan perspektif pembelajaran IPS di SD. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu teori dan rasionalitas ilmu sosial. Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu negara yang menunjukkan reputasi. Menurut the United States of Education Standard Terminology for Curriculum and Interaction, social studi berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat. Dalam bidang pengetahuan sosial ada beberapa istilah, yaitu ilmu sosial, studi sosial, pengetahuan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan adanya beberapa istilah. Yang pertama yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Dan yang kedua, studi sosial. Studi sosial merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar sehingga sebagai pengantar bagi lanjutan ilmu sosial. Ketiga yaitu pengetahuan sosial atau yang biasa kita sebut IPS. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial. Materi yang kedua yaitu pendidikan IPS di Indonesia. IPS dikenal sebagai seleksi dari struktur akademik ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah agar tercapainya tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Sehingga pendidikan IPS di Indonesia ada dua arah, yaitu IPS untuk sekolah dan ilmu sosial untuk perguruan tinggi. IPS untuk sekolah yaitu penyederhanaan dari ilmu sosial yang terorganisasi untuk pendidikan sekolah. Nah, ilmu sosial untuk perguruan tinggi yaitu merupakan penyeleksian secara ilmiah dari ilmu humaniora untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. Sehingga Wina Putra menyusun orientasi pendidikan IPS sebagai berikut. 1. Menegaskan kembali visi pendidikan IPS. Kedua, menegaskan kembali misi pendidikan IPS. Ketiga, memantapkan kembali tradisi pendidikan IPS. Keempat, menata kembali sistem pengadaan dan penyegaran guru. Kelima, menata kembali sarana program pendidikan, memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan IPS. Nah, materi yang ketiga yaitu paradigma pembelajaran IPS di SD. IPS yaitu bidang studi yang mempelajari, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat. IPS diajarkan mulai dari pendidikan dasar dan menengah, sehingga menjadi dasar pengantar bagi studi sosial ataupun ilmu sosial di perguruan tinggi. Adapun tujuan pendidikan IPS di SD. Tujuan pendidikan IPS di SD antara lain 1. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna. Kedua, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi. Ketiga, membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS. Keempat, membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama masyarakat. Di setiap mata pelajaran pasti memiliki ruang lingkup. Nah, pada ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD meliputi beberapa aspek, yaitu 1.
manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Waktu, berlanjutan, dan perubahan. 3. Sistem sosial budaya. Keempat, aspek perilaku dan kesejahteraan. Menurut perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, siswa berada pada tahapan operasional konkret. Maka dari itu akan lebih berhasil bila didasari oleh pengalaman pribadi. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.